Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ini masih menyangkut kemarin ya. Jadi 2 hari kemarin memang kita sempat sedikit diresahkan oleh ya kabar-kabar mungkin tidak enak gitu ya. Jadi ya salah seorang pemain dari Persib Bandung, pemain aktif tentunya, namun ya ada satu permasalahan di internal tim teman-teman. Jadi ya Abdul Aziz kita sebut saja saat ini memang sudah sepenuhnya ditangani oleh manajemen teman-teman. Jadi kabar terbaru adalah untuk Abdul Aziz ini memang sudah ditangani oleh manajemen, mungkin sudah diberikan pengarahan atau teguran dan juga keputusan final. Jadi manajemen katanya tinggal tunggu saja pernyataan resminya, nanti akan diumumkan apakah memang tetap stay di Persib atau bagaimana gitu ya. Jadi ya kita sama-sama nunggu saja. Kalaupun memang dipinjamkan, untuk Bojan Hodak sudah ACC katanya. Jadi untuk Bojan Hodak ini khusus buat Abdul Aziz katanya sudah ya mangga aja lah mau ngapain gitu ya, istilah kasarnya begitulah untuk Abdul Aziz. Menurut Bojan Hodak mangga aja mau ngapain aja ya, terserah. Sekarang mah sudah diserahin ke pemain tersebut. Kalau memang tetap di Persib Bandung ya wayahna gitu ya. Jadi mungkin agak sulit mendapatkan menit bermain kalau memang tidak ada sama sekali pemain yang bisa dimainkan di posisinya. Nah ini yang menjadi sangat-sangat berat untuk Abdul Aziz, padahal katanya untuk misalkan di Liga 2 ini ya banyak sekali yang memang bisa dimasukin, bisa dibantu lah istilahnya untuk masuk ke beberapa tim di Liga 2. Nah ini juga kemungkinan ya pilihannya kalau dipinjamkan ya pasti ke Liga 2 gitu ya. Jadi ya kalau memang kemarin masih ada yang nanya, ini kontraknya kan masih lama kalau Abdul Aziz ini sampai 2026, dan bagaimana untuk pembayaran gajinya. Sebetulnya kalau gaji di optional teman-teman itu bisa dibicarakan dengan tim yang akan menampung misalkan gitu ya. Jadi ya bisa saja timnya nanti dalam pembicaraan atau dalam negosiasi ini oke 50-50 untuk gajinya Abdul Aziz, atau 70-30 atau 80-20 atau sesanggupnya tim yang akan bisa menampung. Yang penting pemain ini ya dipinjamkan dulu ke klub Anda misalkan gitu ya. Jadi ya ini seni dari negosiasi, dan itu yang dilakukan oleh Pak Bos kemarin gitu, yang sekarang ada di komisaris PT LIB. Dan memang ini harus dituntut keahlian dari pemuda-pemuda yang ada di jajaran Persib Bandung, dari mulai interim direktur dan head of sport dan lain sebagainya lah. Jadi ini memang tantangan buat anak-anak muda yang memang ada di jajaran manajemen Persib Bandung gitu. Untuk kayak Wah Haji atau untuk Pak Glenn sendiri dan lain sebagainya itu tidak terlalu ikut campur teman-teman sebetulnya kalau untuk masalah hal-hal yang memang administratif gitu ya. Namun kalau untuk pengambil keputusan memang harus tetap ke bos besar. Tapi kalau untuk hal-hal negosiasi dan lain sebagainya itu sudah memang pekerjaan dari jajaran manajemen. Jadi ya kalau memang keahliannya bagus ya tentu bisa membicarakan hal ini tentunya. Jadi ya mangga saja, ini mah kita tunggu. Katanya untuk perkembangan dari Abdul Aziz itu langsung dari pernyataan manajemen, nggak akan lama lagi teman-teman, ditunggu saja bagaimana akhirnya. Dan juga untuk pertanyaan yang lain, ini masalah untuk Bojan tadi Bojan Hodak juga melanjutkan bahwa ya kemarin kan Sintayong datang ke Indonesia, sudah pulang lagi ke Indonesia pasca dikasih libur atau pasca ya pemulihan karena sempat dioperasi juga Sintayong di Korea Selatan, dan kembali ke Indonesia dengan membawa asisten pelatih striker yang khusus pelatih striker gitu ya. Jadi ini yang pernah dilakukan oleh Bojan Hodak ketika
ketika musim kemarin membawa Goran Paulik. Nah, ini kenapa sampai Sintayong membawa khusus pelatih atau asisten pelatih khusus kiper, karena mungkin ya untuk penyelesaian akhir atau untuk seorang striker memang harus dipertajam lagi untuk timnas Indonesia. Nah, ini juga Bojan Hodak punya pesan khusus untuk Sintayong, yang mana menurut Bojan Hodak pemain-pemain Persib ini sudah banyak yang bisa masuk timnas sebetulnya, dan memang sudah layak. Yang mana ya kan sekarang kita tahu ada Dimas Derajat sudah memang pemain timnas, ada Abdul Aziz punten Adam Alis, lalu juga ada Rahmat Irianto, ada Maklok, ada Edo gitu ya. Bahkan sekarang Bule pun bisa masuk ke timnas. Bahkan kalau memang diperlukan sekali ya 3 pemain asing juga bisa dinaturalisasi seperti Ciro, Nick Kuipers, dan juga DDS juga sudah bisa kalau memang mau gitu ya pemainnya. Dan kalau memang Sintayong juga berminat. Dan ini juga ya gimana ya, kalau memang timnas ini kan Persib sekarang untuk timnas senior ya kemungkinan hanya Adam Alis dan juga Dimas Derajat dan ada Rahmat Irianto. Kalau Maklok kan masih kadang gimana ya, kalau misalkan tidak ada dipanggil tapi tidak ada kesempatan bermain biasanya gitu ya. Jadi ya mungkin Bojan Hodak juga agak sedikit ya menekankan sedikit ke Sintayong, ini kita tim juara loh, ini juga kita pemain-pemainnya layak yang bisa masuk ke timnas, kenapa nggak dicoba gitu meren ya kemarin Bojan Hodak untuk ya sedikit menekankan pesan kepada Sintayong gitu teman-teman. Jadi ya kita tunggulah apakah memang pemain Persib nantinya akan lebih banyak bermain di timnas. Kalau untuk timnas U23 juga kan masih bisa dipanggil beberapa pemain, ada untuk Beckham, ada Robi Darwis di situ. Jadi ya bervariasi lah. Makanya hampir semua pemain Persib bisa masuk ke timnas teman-teman, walaupun beda jenjang usianya gitu ya. Nah, ini untuk selanjutnya teman-teman, untuk masalah pertanyaan mengenai kemarin ada sponsor katanya, Kang, kok sponsor Persib waktu ketika bermain di lapangan di Sijalak Harupat itu di e-board yang ada di pinggir lapangan kok banyak banget gitu ya. Nah, ini untuk masalah mengenai sponsor itu kan pernah kita bahas juga, ada sponsor online dan ada sponsor offline. Nah, sponsor offline ini itu tidak jangka panjang untuk kontraknya, tidak seperti sponsor yang dipasang di jersey misalkan, itu kan dia per tahun gitu, dan per tahun biasanya berapa untuk jumlah nominalnya, kecuali kalau untuk sponsor offline, punten sponsor offline ini ada nilai jumlah yang ditentukan dalam berapa kali pertandingan laga kandang, misalkan laga kandang Persib sebulan 2 kali. Nah, per pertandingan itu berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh sponsor, ya begitulah. Jadi makanya bisa keluar masuk. Nah, ini juga mendapat satu tambahan untuk kontrak kerjasama secara offline itu dari Damri. Jadi untuk Damri ini untuk bus ya, untuk bis kota, untuk Damri ini kerjasama dengan PT PBB untuk mengangkut pemain-pemain tim lawan. Jadi untuk tim lawan Persib Bandung yang akan datang ke Bandung, away ke Bandung gitu ya, menghadapi Persib Bandung, itu akan disediakan moda transportasinya atau untuk ya antar jemputnya itu oleh Damri katanya. Nah, ini juga berlaku nanti ya untuk seluruh tim Liga 1 yang akan tandang dengan Persib ke Bandung gitu, itu akan disediakan transportasinya oleh Damri teman-teman. Nah, ini ya alhamdulillah lah, dari mulai bukan hanya makanan, minuman, sekarang dari transportasi pun sudah kerjasama dengan PT PBB, walaupun memang tidak begitu populer namanya gitu ya, kemarin juga tidak disebutkan, tapi ini cukup berpengaruh dan cukup membantu, sehingga ya dari tim lain juga enak gitu ya, tidak begitu nyari-nyari lagi moda transportasi yang mana yang akan digunakan oleh timnya. Lalu Persib Bandung juga enak gitu sebagai tuan rumah menjamunya, ini loh sudah ada kita sediakan untuk transportasinya, mangga, jadi biar lebih nyaman untuk tim tamu juga. Ya
ya alhamdulillah lah, nanti juga semakin nambah. Kayak Persebaya juga kan sekarang seiring berjalannya pertandingan itu nambah lagi sponsornya. Ya Persib juga kita doakan saja mudah-mudahan menambah lagi untuk sponsornya gitu ya. Kalau untuk nambah misalkan ada yang mau dipasang di jersey masih bisa teman-teman. Kalau untuk sponsor itu sepanjang musim masih bisa diperbaharui lah gitu, karena tidak ada aturannya, hanya penempatannya saja yang diatur. Kalau jumlah mau berkurang mau menambah itu tidak diatur oleh PT LIB, hanya penempatan dan ukurannya saja gitu ya. Jadi ya jumlahnya mudah-mudahan menambah lagi lah untuk sponsor baik offline maupun online yang akan gabung dengan Persib Bandung teman-teman. Nah, mungkin hari ini saya cukupkan dulu saja informasi mengenai Persib Bandung, dan kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan buat teman-teman Bobotos semuanya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotos, salam dunia.